Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh sekalian, saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita bukan hanya sekedar hidup di sini, tetapi semua kita anak-anak Tuhan, orang percaya, sedang memandang ke masa depan yang masih jauh. Tetapi selalu kita memandang ke masa depan dengan optimis, karena ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami dalam suasana yang seburuk apapun, kami tetap optimis, karena ada janji-janji Tuhan yang menyertai kami. Berkati kami saat ini dengan firman-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa dan jemaat sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum dia naik ke surga, ia menyampaikan ayat ini. Yang paling orang ingat dalam ayat ini ialah ayat yang ke-6, yaitu Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tetapi ingat, latar belakang ayat itu ialah ia menunjukkan bahwa di surga ia sudah menyediakan tempat bagi kita. Kenapa di sini Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan, membangun rumah. Loh, bagaimana bisa kemudian Yesus pergi membangun rumah untuk kita? Ada cerita seorang yang sudah meninggal, kemudian dia hidup kembali. Dia ceritakan begini. Bila kita mulai ikut Tuhan, kita bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk, maka para malaikat, atau katakan bukan para malaikat, Yesus mengatakan kepada para malaikat yang seperti tukang bangunan, dia kemudian mengatakan seperti ini, mulai, ya, mulailah dibangun rumah itu. Dan rumah itu dibangun disesuaikan dengan rencana Allah untuk umur saudara sekalian. Saya pernah berdoa, Tuhan, dapatkah saya rumah di Yerusalem baru? Tuhan katakan saya, tidak dapat. Aduh, kaget saya. Dia katakan apa? Karena engkau belum berkorban habis-habisan untuk aku. Saudara sekalian, mungkin sudah pikir saya bergurau. Tidak, saya serius. Ya, mengapa? Orang yang layak masuk ke Yerusalem baru bukan hanya para martir, tetapi orang yang masuk atau orang yang menjadi warga gereja, orang menjadi anak-anak Tuhan yang berkorban lebih dari kemampuannya. Sudah melihat misalnya contoh dari orang Samaria yang murah hati itu, dia bukan dokter atau perawat, saudara sekalian. Dia itu pedagang. Artinya dia sudah berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban hartanya. Coba sudah bayangkan deh, korban tenaga apanya? Orang itu sudah setengah mati, duduk pun dia tidak bisa lagi. Jadi dia terungkupkan di atas keledainya, dan dia seperti menggendong orang itu mengikuti perjalanan keledainya sampai ke Yerusalem. Coba sudah bayangkan. Sesudah itu dia titipkan di ruang penginapan atau mungkin rumah sakit. Lalu dia katakan, kalau engkau belanjakan lebih, nanti aku bayar waktu aku datang kembali. Memang itu melukiskan Yesus. Tetapi kita mendapatkan tempat Yerusalem baru kalau kita itu sungguh-sungguh serius berkorban untuk Tuhan. Kalau menurut saya sih, sesuai dengan karakter saya, yang paling sulit ialah korban perasaan. Dan orang Samaria yang murah hati itu, saudara sekalian, dia korban perasaan. Karena orang Samaria tidak bersahabat dengan orang Israel. Nah, sudah bisa baca nanti dalam Yohanes pasal 4. Ketika perempuan Samaria itu mengatakan, masa akan engkau minta minum kepadaku? Itu ekspresi dari tidak bersahabat. Saudara pemirsa sekalian, Yesus menyiapkan tempat untuk kita di surga sekali lagi. Dan tadi sambungan tadi sedikit lupa saya, yaitu Tuhan katakan tempatmu sudah ada di surga, sudah ada rumah untuk kamu di surga. Saya katakan, udah siap belum rumahnya? Tuhan katakan belum. Bisa dalam hati saya, masih lama ini kan. Mudah-mudahan masih lama lah itu selesai rumahnya, baru saya nanti pulang ke sana. Saudara sekalian, rumah yang dimaksudkan di sini juga adalah rumah besar. Dalam bahasa Inggris, mansion itu artinya rumah yang paling kurang 10 kamar tidur. Loh, kok bisa begitu banyak? Katanya kita masing-masing punya rumah di sana. Maksudnya melukiskan kepada kita bahwa semakin banyak kita berkorban, semakin banyak kita membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, semakin banyak kita bersaksi tentang nama Yesus, maka rumah kita itu semakin besar. Maksudnya pahala kita
upah kita di surga, reward kita di surga semakin banyak, semakin besar. Itu kuncinya. Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian, membuka mata kita satu hal. Perhatikan kepada saya sini baik-baik. Kalau Tuhan siapkan rumah dari emas di surga, masakan Dia membiarkan saudara terlantar tidak punya rumah di sini? Mari saudara sekalian, yang masih tinggal di rumah yang seadanya, yang hampir tidak layak untuk ditempati, saya mengajak saudara beriman hari ini. Ingat ayat firman Tuhan yang mengatakan, kepada saudara-saudara sekalian, kepada saya sebagai anaknya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada banyak rumah. Dan sekarang untuk saya percaya para malaikat sedang mengerjakannya. Mari kita beriman para pemirsa jemaat sekalian. Mari kita beriman dan percaya Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik untuk kita nanti di surga. Kalau ada orang meninggal di gereja kami, saudara sekalian, saya kadang-kadang sedih melihat peti matinya penuh dengan pakaian, penuh dengan perhiasan. Katanya untuk dia ganti-ganti nanti pakaian di surga. Yang bilang siapa? Di surga nanti kita semuanya, kita sudah seragam pakaiannya. Apa kata Alkitab? Kita punya jubah putih, karena sudah dibasuh dengan darah anak domba. Begitu juga rumah. Mari kita harapkan kalau di surga kita diberi rumah yang kekal, maka di tempat sementara ini kita akan diberikan rumah yang layak. Itulah pengharapan Kristen kita. Itulah pengharapan orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan menyiapkan segala berkat terbaik untuk kita selama menunggu di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, kalau Engkau menjanjikan rumah di surga, di sini Tuhan juga memberikan kepada kami perumahan yang layak, tempat tinggal yang layak untuk kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya kami lebih banyak lagi berkorban, lebih banyak lagi mengerjakan pekerjaan-Mu, lebih banyak lagi bersaksi dan membawa jiwa kepada Engkau, sehingga kami layak mendapatkan rumah besar di surga nanti. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.